kelas 2, saya kemudian pernah menanyakan sesuatu pada bapak ibu saya. Pi, Mi, asal saya dari mana? Bapak ibu saya jawab, dari bapak dan ibumu lah. Kalau gitu bapak dan ibu dari mana? Dari kakekmu lah. Kakekmu dari mana? Kakek nenek. Dari buyut lah. Lalu buyut dari mana? Kamu banyak tanya aja. Kamu tanya sama pastor aja deh. Nah, biasanya saya tanya sama pastor. Pastor, asal kita ini dari mana ya pastor ya? Pastornya menjawab, asalmu dari Tuhan pencipta semesta alam. Oh, begitu. Nah, berarti orang Kristen, orang Katolik percaya nggak Tuhan? Sama, percaya juga Tuhan kayak kita. Lalu saya tanya lagi, kalau gitu Tuhan yang menciptakan kita yang mana? Tuhan Bapa, Tuhan Putra, atau Tuhan Roh Kudus? Ada 3 nih. Lalu pastornya bilang, Lik, bukan begitu ceritanya. 3 Tuhan itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan itu ada 3 kepribadian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan 3-tiganya tidak dapat disatukan. Satu-satunya tidak dapat dipisah-pisahkan. 3 adalah satu adalah 3. Ngerti atau enggak? Pusing enggak? Berarti Anda ngerti kan apa yang saya rasakan gini? Kenapa saya juga pusing, mulai saya tanya. Loh, kalau gitu saya tanya yang lain deh. Kenapa Tuhan harus 3? Kenapa Tuhan nggak 4 atau nggak 5 aja? Bisa buat Power Ranger kan gitu kan, kalau 5 kan ya? Apa kata pastornya? Lik, kalau kamu masih banyak tanya berarti kamu belum beriman. Kok bisa begitu? Karena beriman adalah percaya tanpa banyak tanya, taken for granted. Lalu kemudian ke belakang saya baru tahu mereka mengidentikan iman itu kayak nonton pertandingan kayak nonton pertunjukan sulap. Pernah nonton pertunjukan sulap? Nih lihat ya, topi saya kosong ya. Tiba-tiba merpati keluar, kelinci keluar, gitu kan ya. Nah, ini masalahnya adalah apa? Jangan dipikirin, karena itu adalah iman. Akal manusia terbatas, tidak bisa sampai kepada iman. Oh gitu, oke, saya nggak banyak nanya lagi. Besoknya kemudian saya mendengar ketika pelajaran agama, ketika Yesus disalib di kayu salib, maka Yesus mengatakan sebelum dia meninggal, Eli Eli lama sabahtani. Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu saya tanya lagi, loh, Yesus kan Tuhan. Kenapa dia perlu memanggil Tuhan yang lain? Berarti ini kayak jeruk makan jeruk ini. Nah, pastornya bilang apa? Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Oke, kalau gitu saya katakan it's enough. Karena kalau saya punya agama dan saya nggak boleh bertanya, lantas kenapa saya harus punya agama? Kalau sekedar untuk baik, nenek saya juga baik. Nenek saya nggak pakai agama. Kalau sekedar cuma untuk kemudian melakukan hal-hal yang kemudian hebat, banyak orang hebat tanpa agama dari dulu. Nah, kenapa harus pakai agama? Untuk apa agama? Saya keluar dari agama Katolik secara struktural. Secara fungsional, tapi tidak secara struktural. Maksudnya apa? Nggak pernah lagi pergi ke gereja, nggak pernah lagi ikut-ikutan hal-hal ibadah kemudian dalam Katolik, karena saya sudah nggak yakin sama sekali, tapi KTP saya masih KTP Katolik. Nah, kenapa? Ngurusnya susah loh sekalian. Sampai kemudian baru 2 tahun kemarin baru saya ganti KTP saya jadi KTP Muslim. Kenapa ngurusnya susah? Saya di pingpong terus. Saya pergi kemana-mana, ada sekitar 5 masjid saya datangi, nggak ada satupun masjid mau ngeluarin surat pindah agama. Kalau nggak saya bayar duit. Serius, saya nggak bohong. Bukan masalah duitnya, walaupun waktu itu memang saya masih miskin. Bukan masalah duitnya, tapi masalahnya dalam kemudian kita menyuap, kan ya? Nah, kemudian itu 5 masjid nggak ada yang mau keluarin. Nah, ketika kemudian kenapa? Nah, itu semua itu. Nah, itu pun nggak ada yang mau ngeluarin tanpa kemudian adanya duit. Lalu saya pikir, biarin aja lah. Umar bin Khattab pas masuk Islam kan juga nggak pakai KTP kan gitu kan ya. Nah, saya udah nggak ada masalah. Nah, ketika kemudian saya kemudian keluar dari agama Katolik, ketika ketika SMP kelas 2, saya nyari sendiri. Lalu dari mana asal manusia? Apa tujuan hidup manusia? Dan akan kemana manusia setelah mati? Akhirnya saya dapat inilah asal daripada manusia, Bapak sekalian. Yakin? Benar sekalian? Yang yakin sok, saya mah enggak. Nah, kenapa? Karena ini adalah kemudian kebohongan. Tapi ini diajarin nggak sama anak-anak kita? Diajarin. Sekarang di sekolah mereka diajarin atau enggak? Diajarin. Jadi jangan heran pulang-pulang anak kita kemudian bilang sama kita, Mah, kita kira-kira dari monyet yang mana Maya? Karena dia diajarin kemudian di sekolah manusia berasal dari monyet. Nah, ketika saya SMP sekalian, saya yakin 100% manusia asalnya dari monyet. Kenapa saya yakin? Karena guru saya bilang begitu. Saya baca buku, PhD bilang begitu, profesor bilang begitu, semua bilang manusia asalnya dari monyet. Maka saya percaya. Saking tertariknya saya pada asal manusia, saya perdalam kemudian biologi, sampai saya diwakilkan olimpiade biologi dari sekolah saya. Nah, ketika saya semakin belajar, semakin saya merasa aneh. Kayaknya manusia bukan berasal daripada monyet deh. Nah, kenapa? Karena kalau berasal daripada monyet, maka seharusnya nggak ada monyet lagi. Kenapa? Karena teori Darwin, tulang punggungnya adalah survival to the fittest. Siapa yang fit dia survive, yang tidak survive berarti mati, kan itu kan ya? Maka kalau manusia berasal daripada monyet, semua monyet pasti sudah jadi manusia. Karena kalau monyet yang nggak jadi manusia dia bakal mati, kan itu kan ya? Tapi sekarang monyet masih ada nggak? Masih. Manusia masih ada nggak? Masih. Berarti manusia bukan berasal daripada monyet. Satu. Yang kedua, ini adalah gambar ikan zaman dulu, ini ikan zaman sekarang. Ada beda nggak?
Ada, ya satu punya daging, satu nggak punya. Iya, saya juga tahu. Ada nggak beda bentuknya? Nggak ada. Ribuan tahun yang lalu nggak berbeda dengan yang sekarang. Ini adalah daun zaman dulu. Ribuan tahun yang lalu. Ada bedanya nggak dengan yang sekarang? Nggak. Ini semut zaman dulu. Semut zaman sekarang apakah berubah jadi satria baja hitam? Nggak. Maka ketika semut tidak berubah, daun tidak berubah, dan ikan tidak berubah, apa yang menyebabkan kera bisa berubah jadi manusia? Nggak mungkin. Ini apa sekalian nih? Gambar bumi. Nih, bumi paling gede, 6,5 miliar manusia bergantung dari sini. Indonesia, tanah airmu. Enggak, tanah airku maksudnya ini. Bukan negeri bebek ya, Indonesia. Dan kemudian 6,5 miliar. Mars, Merkurius, Pluto, Venus. Venus kemudian yang kedua terbesar daripada bumi. Pertanyaan saya sederhana, apakah bumi yang paling besar? Enggak, ada saingannya Ibu sekalian. Ini planet Jupiter. Dibandingkan dengan bumi, ini kemudian gede Jupiter. Kalau diadu kira-kira menang siapa Ibu sekalian? Oke, pertanyaan bodoh, stupid question. Yang menang pasti adalah Jupiter. Ada yang lagi yang lebih besar daripada Jupiter. Tadi kita takjub melihat bumi, kan udah ya? Luas banget, tapi ternyata kecil banget dibandingkan Jupiter. Kita takjub lihat Jupiter, tapi ada yang lebih besar lagi daripada Jupiter. Apa itu? Matahari. Berapa besar matahari dibandingkan bumi? Berapa kali lipat? Ada yang tahu? 70, 80, 100, hitung sendiri. Inilah kemudian matahari bisa dibandingkan dengan bumi. Mana matahari? Nih, buminya mana? Tuh, udah jadi upil. Jadi kalau tadi Anda ngetawain kutunya kutu, sekarang kutunya kutu ngetawain Anda juga. Karena Anda juga sama kecilnya kayak mereka. Tuh coba lihat tuh. Ini matahari bila dibandingkan dengan bumi. Selama ini kita merasa hebat, paling punya segala-galanya. Tapi kita nggak ada apa-apa yang dibandingkan dengan matahari. Matahari sebesar ini, kira-kira dia yang paling besar atau enggak? Ada yang lebih besar lagi, Ibu sekalian. Ini adalah bintang Sirius, bintang Polus, dan bintang Arcturus. Ini bumi nih. Tusan, bumi, matahari. Buminya mana? Ada nggak buminya? Ada. Kelihatan nggak? Nggak semua yang Anda nggak bisa lihat itu nggak ada. Ya, jadi bukan berarti kita nggak bisa lihat, lantas itu nggak ada. Oke, kalau gitu kita lihat. Inilah kemudian matahari, Sirius, Pollux, dan Arcturus. Apakah Arcturus yang paling besar? Tadi Anda kagum melihat matahari, sekarang kagumnya pindah ke sini. Ini adalah kemudian bintang yang lebih besar daripada bintang Arcturus. Arcturus, bintang Betelgeuse, dan bintang Antares. Mataharinya mana? Buminya mana Ibu sekalian? Oke, pertanyaan sederhana. Apakah ini yang paling gede? Kalau kita lanjutin terus 2 bulan nggak selesai-selesai. Tapi yang pengen saya sampaikan Ibu sekalian, barang-barang kayak begini ada yang jauh lebih besar miliaran kali daripada dia. Dan jumlahnya ratusan triliun. Di dalam alam semesta kita ini. Di Milky Way saja, di alam semesta kita saja, itu sudah jumlahnya miliaran. Dan coba bayangin, miliaran, triliunan, yang kayak begini, yang gede-gede begitu, itu seliweran satu sama lain, tapi nggak pernah tabrakan satu sama lain. Coba bayangkan begini, bumi dan segala isinya, termasuk kita yang lagi kurang pengajian di sini, dan berikut siklus, kemudian hidrolisis, siklus cuaca, siklus cahaya, topan yang ngantem Oklahoma yang tadi, dan mulai kita dengar itu, segala macam yang kemudian terjadi di bumi, dia muter bumi ini. Ketika dia muter, dia bawa bulan muter sama dia. Di saat yang sama, bumi dan bulan ini muter lagi sama matahari. Matahari bawa 8 planet yang lain yang sama kayak dia. Di saat yang sama, matahari juga muter sendiri dan juga muter lagi. Dan miliaran, triliunan kayak begitu, muter, nggak pernah tabrakan satu sama lain. Hebat ya sekalian. Oke, bayangin begini. Ada perempatan, utara, selatan, timur, barat. Masing-masing 100 mobil 100 km per jam. Apa kemudian lewat shot begitu? Nggak mungkin. Maka betul, itulah yang namanya Tuhan pasti ada. Karena ada seorang matematikawan menghitung tentang alam semesta dan dia menghitung berapa kemungkinan Tuhan tidak ada. Atau berapa kemungkinan seluruh ini terjadi secara kebetulan. Dia dapat angka 1/10⁻⁰ 1/10⁻⁰. Ada yang guru matematik? Algoritma? Yang jago algoritma, berapa ini angka 1/10⁻⁰ 1/10⁻⁰? Oh, benar itu. Bukan unlimited sebenarnya. Unlimited 0. Nah, berarti itu adalah mendekati 0. Artinya adalah apa? Oke, saya pengen jelaskan. Itu jawaban kemudian matematikanya. Tapi ingin saya jelaskan jawaban orang desonya yang lebih mudah dimengerti. Oke, saya kasih tahu. Kalau kemungkinannya 1/2, artinya apa? Setengah, artinya di antara 2 tembakan 1 kena. Dengar ya? Kalau 1/4, di antara 4 tembakan 1 kena. Berarti semakin banyak yang bawah, semakin nggak mungkin kan ya? Oke, kalau gitu kita lihat 1/10⁻10⁻1/2/3. Abaikan sepernya, kita urusin ini dulu. 10/10⁻1/2/3. Kalau 10/5 berapa?
100.000. Kalau 10 pangkat 2? 100. 10 pangkat 3? 1000. 10 pangkat N? Enggak. 10 pangkat N sama dengan 1 yang diikuti 0 sebanyak N. Ya kan ya? Contoh, 10 pangkat 6 berarti 1 di belakangnya ada 0, 6. 10 pangkat 9, 1 di belakangnya ada 0, 9 biji. Kalau 10 0 di belakangnya ada 2 namanya ratusan. Kalau 1 0 di belakangnya ada 3 namanya ribuan. Kalau 1 0 di belakangnya ada 4 namanya puluhan ribu. Kalau di belakangnya 0 ada 6 namanya jutaan. Kalau 0-nya di belakang ada 1, 2, 3 namanya apa? Nggak tahu. Nah, ini ada apa? Tidak mungkin Tuhan tidak ada. Artinya ini angkanya adalah kemungkinan Tuhan tidak ada more than impossible. Itu didapatkan oleh Roger Penrose, seorang sarjana matematik di Inggris. Maka dia mengatakan more than impossible, that God doesn't exist. Berarti God does exist, atau God must exist. Karena kalau Tuhan tidak ada, kita nggak punya jawaban lagi. Gimana Tuhan ini gimana semua alam semesta bisa terjadi? Berarti apa yang dalam pikiran kita? Orang yang mikir nggak usah pakai agama, dia sudah pasti mengakui adanya Tuhan. Kalau ada orang kemudian nggak mengaku ada Tuhan, berarti dia nggak sama sekali mikir. Ya? Karena kalau kita mikir dikit aja, dapat itu Tuhan. Nggak usah banyak-banyak mikir, nggak usah susah-susah mikir, dapat Tuhan tanpa agama. Oke, kalau gitu saya dapat SMP kelas 3. SMP kelas 3 saya dapat Tuhan pasti ada. Saya kemudian mengakui Tuhan pasti ada. Pertanyaan berikutnya, ngapain Tuhan menciptakan saya? Apa kemudian agama yang benar? Ngapain Tuhan menciptakan saya? Oke, analoginya begini. Gambar apa dulu sekalian? HP. HP ini adalah ciptaan atau pencipta? Berarti setiap ciptaan pasti punya, selain pasti punya pencipta, pasti punya tujuan penciptaan. Pertanyaan kita kan ya? Oke, tujuan penciptaan HP untuk apa? SMS dan telepon. Supaya tetap bisa dipakai untuk SMS dan telepon, maka HP-nya harus di-charge, harus lagi diaktifin, harus lagi diisi pulsa. Supaya tidak rusak, maka HP-nya tidak boleh dibanting, tidak boleh lagi dicelupin air, tidak boleh lagi dibakar. Oke, semua itu ada di mana? Aturannya dari mana? Manual instruction, betul? Apa jadinya kalau manual instruction-nya salah? Rusak, berarti tujuannya tidak tercapai, betul begitu? Pertanyaan sederhana, manusia sama nggak kayak handphone? Berarti pasti punya, dan juga pasti punya tujuan penciptaan. Taunya dari mana? Manual instruction. Maka saya cari tahu kitab suci mana yang paling benar. Saya tanya sama nenek saya, nek, saya sudah keluar dari agama Katolik, nek. Tuhan saya siapa, nek? Nek saya bilang, Tuhanmu namanya Dewa Langit. Gitu. Dewa Langit yang kayak gimana, nek? Namanya Tiankung, Dewa Langit. Tiankung ini adalah dewa yang paling hebat. Dia menguasai dewa-dewa yang lain. Begitu. Dia kayak di mana, nek, Dewa Langit ini? Nenek saya bilang, oke, kalau begitu sini saya punya fotonya Dewa Langit. Inilah fotonya Dewa Langit. Saya kata, kalau ini bukan Tuhan, nek. Lalu apa? Matanya ada 2, mulutnya ada 1. Berarti dia perlu makan dong. Kalau dia perlu makan, dia perlu ke belakang dong. Ini bukan Tuhan ini pastinya. Nah, kenapa? Karena saya tidak rela kalau Tuhan saya pernah diobar-abrik sama Kerasakti. Paham ya, Bapak sekalian? Maka ini bukan Tuhan. Karena dia bisa diobar-abrik sama Kerasakti. Oke, kalau ini bukan Tuhan, kalau gitu yang mana Tuhan? Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya, Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Bapak sekalian, coba bayangkan baik-baik. Ini namanya sama, tapi bentuknya beda. Kenapa bentuknya beda tapi namanya sama? Ini yang terjadi kalau Anda coba-coba untuk menuhankan manusia atau memanusiakan Tuhan. Ya ini, maksudnya gimana? Oke, orang India punya konsep tentang Tuhan. Tuhan itu harus bijaksana. Maka bijaksana menurut mereka harus banyak puasa. Kalau banyak puasa berarti kurus, kan ya? Kurus kemudian banyak puasa, kelihatannya cool, kan ya? Nah, terus orang Cina bilang, Tuhan siapa tuh keriting? Di sini nggak ada yang keriting, maka dia buat Tuhan yang lain. Menurut saya bijaksana itu bukan banyak puasa, tapi menurut saya bijaksana itu dia bahagia, karena itu dia ketawa terus dan dia sejahtera, karena itu dia makan terus, kan ya? Nah, maka ini kemudian mereka punya persepsi masing-masing terhadap Tuhan mereka. Maka kalau Tuhan diserahkan pada manusia bentuknya, dia pasti bikin sembarangan. Tuhan Indonesia beda dengan Tuhan Hindu. Tuhan Hindu beda dengan Tuhan orang Cina, kan itu ya? Kalau dibiarin menurut akalnya masing-masing, menuhankan manusia atau memanusiakan Tuhan, muncul yang kayak begini. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kenapa ini bukan Tuhan? Camkan baik-baik, setiap yang punya bentuk seperti makhluk, dia tidak layak jadi Tuhan. Kenapa? Karena makhluk terbatas, sedangkan Tuhan tidak terbatas. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana?
Tambah lagi tangannya. Nah itu kemudian ada keterbatasan. Maka itu tidak lagi jadi Tuhan. Oke, saya sudah cari ke Katolik, saya sudah cari ke Kristen, saya sudah cari ke Hindu, saya sudah cari ke Buddha. Semua saya nggak dapat Tuhannya. Yang belum tinggal Islam. Akhirnya saya cari ke Islam. SMP kelas 3. Benar nggak Tuhan ada di agama Islam? Walaupun saya kemudian bilang, kayaknya bukan deh. Kenapa? Karena dari awal sudah saya kemudian nggak respect dengan Islam. Nah kenapa? Karena itu kejadiannya. Ketika saya cari Islam apa terjadi? Tiba-tiba pulang dari kemudian dari sekolah, tiba-tiba ada 7 orang ngeroyok saya. Saya digebukin. Lalu saya tanya, apa salah saya? Salahmu, matamu sipit. Oh, itu sekalian. Diskriminatif. Serius, saya tinggal di Palembang. Yang tahu orang Palembang pasti tahu bahwa Palembang itu sangat diskriminatif sekali pada masa saya itu. Lalu kemudian saya bilang, apakah begini agama yang benar? Kayaknya enggak deh. Enggak ada agama yang benar. Saya kesimpulan saya. SMP kelas 3 saya mulai berkesimpulan tidak ada agama yang benar. Yang saya yakin Tuhan itu ada. Karena saya sudah buktiin Tuhan dengan akal, tapi nggak ada agama yang benar. Maka saya melanjutkan hidup saya tanpa ada agama. Yang penting saya berbuat baik sama orang. Lalu kemudian berlanjut kepada SMA, lalu berlanjut pada kuliah. Pas kuliah itulah kemudian ada teman saya yang bilang, kamu benar-benar mau nyari kebenaran? Ikut dengan saya, kita diskusi dengan ustadz saya. Saya sudah bosan diskusi sama ustadz, di mana-mana sama aja. Enggak, coba ketemu dengan ustadz saya, orangnya masih muda, tapi ngomongnya penuh berkah. Akhirnya saya bilang, oke, nothing tulus. Saya coba datang aja ke dia. Ketika saya datang, ketemu dengan ustadznya, saya nggak kira, karena pandangan saya tentang ustadz kayak gimana? Pakai peci kan itu ya, pakai sorban kan itu ya. Semakin gede sorbannya, semakin beriman kan itu ya. Jadi segede ban Vespa. Jadi kemudian apa yang kita dengar ustadz kemudian udah tua, jenggotan, kemudian pakai baju jubah dan ngomong seangker katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya ini harus begitu. Ternyata saya ketemu adalah seorang anak muda dan dia tidak hanya paham tentang agama, tapi dia paham tentang kehidupan. Dan kemudian dia mampu menjelaskan segala macam fenomena-fenomena yang ada. Saya tertarik, kemudian saya bilang, Kang, kayaknya kita harus lanjut diskusi deh. Lalu dia bilang, kalau kamu memang serius mau lanjut diskusi, datang ke rumah saya. Bawa Alkitabmu dan saya akan bawa Al-Quran. Kita akan diskusi siapa Tuhan sebenarnya langsung dari kitab kita masing-masing. Saya bilang, saya nggak percaya lagi dengan Alkitab. Jadi kita bahas saja tentang Al-Quran, kita akan lihat siapa Tuhan yang sebenarnya. Oke, minggu depan saya datang ke rumah dia, dan ini adalah ayat yang dibacakan pertama kali pada saya. Zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertama kali saya mendengar ayat ini, saya langsung bilang pada ustadznya, Kang, kalau gitu kitab ini salah. Loh, kenapa salah? Saya bilang begini, Tripitaka yang buat manusia, Weda yang buat manusia, Injil yang buat manusia, dan gak ada yang mengklaim kitabnya sempurna. Karena mereka tahu buatan manusia tidak mungkin sempurna. Bagaimana mungkin manusia bisa menciptakan yang sempurna? Coba lihat buku-buku yang lain. Apa yang bisa kita buka pada kata pengantarnya? Tidak ada gading yang tidak retak. Kan ya? Begitupun juga dengan isi buku ini. Satu-satunya buku di dunia yang dalam kata pengantarnya mengatakan sempurna cuma Al-Quran. Maka saya katakan kitab ini salah. Karena saya kira yang buat Al-Quran juga manusia. Maka dia bilang, enggak, yang buat ini bukan manusia. Yang buat ini langsung Tuhan pencipta semesta alam. Oh gitu, enggak mungkin banget. Masa Tuhan nulis lalu kasih pada manusia? Enggak mungkin banget. Dia bilang, enggak, tapi kita punya buktinya. Oke, tunjukkan buktinya pada saya. Dia bacakan surat yang sama dengan ayat yang berbeda. Wa in kuntum fi raibim mimma nazala ala bina fa'tu bi suratin min mithlih. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Saya kaget ketika melihat surat ini dan ayat ini. Kenapa? Ini seolah-olah gebukin kepala saya, ibu sekalian. Nah, kenapa bisa begitu? Coba baca baik-baik. Kalau Anda tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan pada Muhammad, silahkan datangkan satu surat yang semacamnya. Artinya apa? Nantang, ibu sekalian. Jadi seolah-olah ngomong begini, udah delik, gak usah banyak ngomong delik, gini aja delik. Kalau kamu bisa berhasil mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran, Al-Quran ikut kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa, kamu ikut Al-Quran. Fair nggak, ibu sekalian? Fair. Kayak saya bilang gini, oke, bapak ibu sekalian yang berani, ayo sekarang berdiri kita berantem. Kalau Anda kalah, Anda jadi anak buah saya. Kalau saya kalah, saya jadi anak buah sampean. Fair nggak? Fair. Tapi Al-Quran tidak fair. Al-Quran katakan, wa'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Penghinaan yang lebih lanjut lagi. Kalau Anda tidak mau sendiri, kalau Anda tidak berani sendiri, boleh maju semuanya. Asal jangan minta bantuan Allah. Kalau Anda memang merasa orang-orang yang benar, coba bayangin, tantangannya dinaikin lagi. Kalau Anda berani sendiri, boleh ajak seluruhnya. Tapi kemudian ketika saya tanya, ini serius nih, nggak ada yang bisa mendatangkan semacamnya. Ternyata setelah saya cari, sekalian, sampai detik saya berbicara, nggak ada yang bisa menjawab tantangan untuk mendatangkan semacam dengan Al-Quran. Sampai detik saya berbicara, kaget saya. Fa'ilan taf'alu walan taf'al. Dan kalian tidak pernah mampu dan tidak akan pernah mampu. Coba bayangkan. Setelah kemudian saya melihat ini, saya pikir begini, Kang, kalau ini nggak ada yang mampu menjawab tantangannya, ini pasti bukan datang dari manusia. Maka ini pasti datang dari Tuhan.
karena sebagaimana saya mikir Tuhan itu menciptakan semesta alam yang tidak mungkin tadi, berarti ini juga tidak mungkin ini. Sama, ini kayaknya pasti Tuhan ini. Maka saya katakan, berarti Tuhan saya namanya Allah. Nah kenapa? Karena dia yang paling tahu tentang kelemahan manusia. Tuhan saya tahu namanya Allah, agama saya Islam, Rasul saya Muhammad. Kenapa? Karena ini yang mengantarkan saya pada Islam. Maka saya kemudian menjadi yakin, apa tujuan hidup manusia? Beribadah kepada Allah. Tahu dari mana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di mana itu? Di Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Selesai. Tidak lagi muter-muter lagi. Betul begitu? Berarti kita itu kemudian beriman karena kita lemah. Karena Al-Quran melemahkan kita. Makanya mukjizat itu bukan artinya miracles. Jangan salah. Mukjizat itu asal katanya ajaza, artinya lemah. Berarti mukjizat yang membuat orang itu merasa lemah di hadapan dia. Itulah Al-Quran itu. Gitu maksudnya. Nah, berarti ketika kita melihat bahwa tidak ada kita pertanyaan, kenapa manusia lemah? Ya karena manusia nggak bisa apa-apa. Karena itu dia perlu Allah. Paham ya sekalian? Nah kalau itu akan mana selamati? Kembali lagi pada Allah. Kata siapa? Allah di dalam mana? Al-Quran. Ayat mana yang bilang begitu? Kok lupa? Ada mana yang bilang itu? Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu ayat Quran itu. Nah maka kita kembali lagi pada Allah. Tapi Allah kemudian kasih tahu kita bahwa tidak hanya kembali, kita akan dihisab berdasarkan aturan yang diberikan pada kita. Inilah yang namanya akidah Islam. Keyakinan 100% bahwa ada Tuhan mencipta semesta alam yang dia buktikan dengan akal dan itu menghujam sehingga dia tidak bisa nafikan lagi. Setelah itu kemudian dia buktikan bahwa Tuhan itu adalah Allah dan dia tahu dia akan kembali pada Allah sure 100%. Dia yakin 100% dan dia yakin ketika dikembalikan bahwa dia akan dihisab oleh Allah berdasarkan apa? Aturan-aturan yang Allah berikan tatkala dia dikasih ke dunia. Contoh, ada di sini karyawan? Semua karyawan, ketika Anda kerja di karyawan, pas mau kemudian ngantor, sebelum ngantor, ketemu bos, habis interview, suruh tanda tangan kontrak, kan udah sekalian kan ya? Di kontraknya ada aturan-aturan, betul begitu? Contoh, masuk kerja jam berapa? Jam 8. Ternyata ketika sudah Anda kemudian sudah tanda tangan masuk kerja jam 8, Anda besok masuk jam 9. Apa yang terjadi? Supervisornya enggak jahat banget terus nih. Gagas buah gitu. Lalu dikeluarin. Enggak, pertama-tama dikasih apa dulu? Warning. SP1. Dek, besok jangan telat lagi ya. Ini peringatan pertama buat kamu. Besoknya malah jam 11 sekalian. Apa jadi? SP2. Ini peringatan kedua buat kamu. Kalau kamu lakukan lagi, kamu akan dapat SP3. Masih lagi udah besok telat lagi. Apa yang terjadi? SP3. Tolong kamu cari bos yang lain saja. Kita nggak bisa lagi mengakomodasi Anda. Betul begitu? Sama kayak kita nggak dengan Allah. Sama tatkala kita diturunkan ke dunia, kita disuruh tanda tangan surat kontrak. Masih kan nggak surat kontraknya Pak? Bukan syahadat. Apa surat kontrak? Kalau kita turun ke dunia, alastu bi rabbikum. Ini ya, apakah aku adalah Tuhan kalian? Kita jawab apa? Bala syahidna. Kami tanda tangan. Iya, kami akui kamu adalah Tuhan saya. Allah turunkan ke dunia. Oke, nih saya kasih nih aturan-aturan. Biar kamu nggak salah di dunia. Biar kamu tetap bisa tujuannya tercapai. Kayak HP tadi gini, kami kasih kemudian manual instruction supaya Anda baik di dunia. Anda nggak salah, Anda nggak miskin, Anda nggak rusak di dunia. Ternyata kita abaikan, kita nggak pakai. Apa yang Allah lakukan? SP1 banjir sekalian. Semalam tuh banjir lagi di Jakarta tuh. Dan ya, macet total selama 7 jam. Nah apa yang kemudian masih nggak mau tobat lagi, bikin macet lagi dia, nggak mau pakai aturan. Apa yang Allah kasih? SP2 tsunami. Masih nggak mau lagi. SP3 gempa bumi. Untung Allah baik, nggak langsung dipecat, suruh cari Tuhan yang lain kan gitu ya. Kalau suruh cari Tuhan yang lain repot juga kan ya. Tapi kita dikasih SP4, SP5, SP6 sampai kita mau sadar. Allah katakan, "Dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Sesungguhnya kerusakan di daratan, kerusakan di lautan, yang semua kita ceritakan termasuk di negeri bebek, gara-gara Anda berpaling daripada Allah. Allah cuma merasakan sebagian daripada kerusakan yang Anda buat agar Anda mau kembali kepada Allah. Coba bayangkan, itu kemudian yang menjadi masalahnya. Tapi ternyata kita nggak sadar-sadar. Maka inilah kemudian namanya akidah. Why? Kenapa harus Islam? Jelaskan ya? Oke, ini materinya. Selesai. Ada pertanyaan, silahkan. Jelaskan ya? Jadi kalau berislam itu harus jelas. Lah kenapa? Karena memang ini kemudian jawabannya. Gitu. Jadi kita pede itu bukan karena kekuatan kita, justru karena kelemahan kita. Saya masuk Islam tahun 2002. 3 minggu kemudian saya bilang sama bapak ibu saya masuk Islam. Ngamuk mereka. Terus mereka bilang, ngapain kamu masuk Islam? Kamu tuh orang Cina, tahu nggak? Cina tuh nggak bisa masuk Islam sebenarnya. Oh gitu-gitu lah. Nenek saya bilang, kamu boleh masuk agama lain asal jadi Islam sebenarnya. Pokoknya Islam tuh bukan Islam, Cina tuh bukan Islam pokoknya. Dan saya katakan, enggak, ini kemudian ini. Oke, mereka marah. Terus mereka bilang gini, kamu tuh belum tahu tentang agama Katolik. Kalau kamu tahu, kamu pasti akan balik lagi ke agama Katolik. Saya bilang begini, ibu bapak saya, mami papi saya dulu adalah sekuler.
dulunya sekuler. Mereka tuh dulu nggak mau nganterin saya ke gereja. Saya ke gereja sendirian tuh nggak Ibu sekalian. Dan di masa saya, orang yang kemudian orang Cina naik angkot tuh aneh. Ya, orang yang tinggal di Palembang ya, orang Cina naik angkot tuh aneh. Kenapa? Kenapa dong? Jadi kalau mereka bisa naik angkot tuh aneh. Saya sampai naik angkot tuh pergi ke gereja untuk nyari siapa Tuhannya sebenarnya. Kayak kemudian mereka nggak bisa memuaskan, dan kemudian mereka bilang begitu, saya bilang oke lah gini deh, mami dan papi bawa aja semua susu dan pastor, datengin ke rumah, kita diskusi tentang Islam. Mereka bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Kalau mereka bisa membuktikan, mereka bisa membuktikan ada yang salah dalam Al-Quran, saya balik lagi dalam agama Katolik. Tapi kalau saya bisa membuktikan ada yang salah di situ, mereka masuk Islam. Mau nggak? Nggak mau, ya sudah nggak jadi gitu. Nah, kenapa? Karena masalahnya, karena kita yakin karena kita punya Al-Quran, maka Al-Quran itu satu-satunya kitab yang bisa masuk akal itu sekalian. Karena itulah saya masuk Islam, karena saya berpikir, bukan karena yang lain. Karena di dalam Al-Quran, satu-satunya cara Allah bolehkan untuk beriman itu cuma dengan berpikir. Gak boleh dengan cara yang lain. Kenapa? Karena Allah di dalam Al-Quran ratusan ayat nyuruh kita berpikir agar kita beriman pada Allah. Coba cari dalam Al-Quran. Semua ayat yang nyuruh berpikir pasti dikaitkan dengan keimanan. Sebaliknya, ayat yang orang tidak mau berpikir pasti dikaitkan dengan kekufuran. Coba cari dalam Al-Quran. Maka satu-satunya cara beriman adalah dengan berpikir. Suatu hari saya pernah diwawancari oleh sebuah media di Indonesia. Mereka tanya, Ustaz kenapa masuk Islam? Saya katakan, saya masuk Islam karena saya berpikir. Oh bukan itu Ustaz. Maksudnya ada nggak event-event khusus, kejadian-kejadian spiritual, fenomenal yang membuat Ustaz nggak ada. Oh enggak Ustaz. Saya nggak melihat cahaya atau melihat mimpi. Enggak ada. Saya bilang, kenapa? Saya bilang begini, kalau saya masuk Islam gara-gara dengar azan, besok kalau saya dengar yang lebih bagus, saya akan keluar dari agama Islam. Kalau saya masuk Islam gara-gara saya mimpi, besok saya mimpi yang lain, saya akan pindah dari agama Islam. Kalau saya masuk Islam gara-gara nikah, besok saya nikah dengan orang yang lain, saya akan pindah dari agama Islam. Tapi kalau saya masuk Islam karena saya berpikir, maka saya tidak akan keluar dari Islam, kecuali saya gila. Tahu sekalian, sudah hilang akalnya, baru saya bisa keluar lagi dari Islam. Tapi kalau saya berpikir, akal saya akan selalu menuntut saya pada Islam. Maka agama Islam itu kemudian memuliakan akal. Agama yang lain nggak boleh pakai akal. Gitu kan ya? Makanya Martin Luther bilang begitu. Kalau agama kita dipikirin, rusak kita, karena agamanya mentok. Itu maksudnya. Tapi kalau agama Islam dipikirin, tambah cemerlang dia. Alladzina yadhkurunallah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Yang mengingat Allah ketika dalam keadaan berdiri, duduk, dan kemudian berbaring. Yang kemudian berpikir tentang penciptaan Allah. Ma khalaqta hadza batilan. Benar, enggak ada yang sia-sia penciptaan Allah. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau dan jagalah kami dari api neraka. Tapi orang-orang masuk neraka dikaitkan dengan yang tidak berpikir. Wal qadarna li jahannama katsirun minal jinni wal insi lahum qulubu la yafqahuna biha. Telah masuk banyak orang dalam neraka, banyak daripada golongan jin dan manusia. Gara-gara apa? Mereka Allah kasih akal, mereka enggak mau pakai untuk berpikir. Itu kan ya? Semua yang dalam Al-Quran juga kita untuk berpikir. Maka kalau kita berpikir, kita dapat Islam. Itu masalahnya sekarang. Jadi tugas kita adalah bagaimana caranya memberikan ayat-ayat kauniyah ini atau ayat-ayat kemudian yang di dalam Al-Quran itu untuk kemudian mereka sadar bahwa Tuhan pasti ada. Maka Imam Syafi'i mengatakan seorang anak yang baru balik, yang sudah mukallaf, kewajiban orang tuanya bukan maksa mereka Islam, tapi kewajiban orang tuanya menuntun mereka berpikir agar mereka tahu Tuhan mereka adalah Allah. Mereka menemukan itu dengan akalnya mereka. Itulah namanya ma'rifatullah. Bapak Ibu sekalian, saya 5 bersaudara. Saya nomor 2 dan sampai sekarang belum ada orang tua saya yang masuk Islam. Walaupun sedang diusahakan. Tapi alhamdulillah perubahannya banyak. Jadi sejak 11 tahun saya sudah masuk Islam. 3 tahun pertama kita habiskan dengan kemudian diskusi dan debat dengan orang tua. Tapi alhamdulillah kita berhasil memberikan mereka penerangan tentang Islam sehingga mereka sekarang menerima bahwa anaknya adalah seorang Muslim dan bapak saya malah bangga kalau anaknya seorang Muslim. Nah, itulah. Tapi memang masalah itu walaupun dia sudah tahu, tapi kadang-kadang memang manusia itu tidak selalu rasional. Walaupun kita sudah jelasin secara akal, tapi tetap aja kemudian kemauan pada dia itulah yang menentukan apakah dia jadi Muslim atau tidak. Cuma kalau kita menjelaskan secara kemudian akal, maka itulah kemudian yang tertakluk pada kita. Maka ketika ada yang tanya, Ustaz kalau gitu gimana bisa buat anak-anak kita jadi beriman atau orang lain yang nggak beriman jadi beriman? Jawabannya nggak ada formula yang pasti. Karena kalau ada formula yang pasti, bapak saya sudah masuk Islam duluan.